Pada tayangan edisi dari Desa ke Desa di program Sabah Desa kanal YouTube Harian Pakuan Raya kali kedua ini, kami dari tim redaksi, berkesempatan menyambangi kantor pemerintah Desa Cibanteng di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, yang diterima langsung oleh Kepala Desanya Warso, Sos, MM, yang sudah 2 periode memimpin desa paling terpadat penduduknya untuk sewilayah Kecamatan Ciampea. Agar diketahui, Desa Cibanteng ini merupakan desa pemekaran dari Desa Cihideng Ilir di kecamatan yang sama, di mana dalam waktu singkat, desa yang awalnya berstatus desa maju, kini berubah menjadi desa mandiri. Terobosan-terobosan spektakuler yang dilakukan Kepala Desa Warso yang selama lebih dari 9 tahun memimpin desa tersebut, terbukti membawa banyak perubahan yang signifikan, bukan saja pada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan-jalan lingkungan saja, akan tetapi juga terobosan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi warga, diantaranya dalam pengelolaan sampah menjadi kompos, sampah dijadikan paving block, kemudian wisata kebun anggur, UMKM, dan sebagainya. Desa Cibanteng, yang kerap dilirik oleh para mahasiswa dari berbagai jurusan perguruan tinggi, baik IPB, sampai Universitas Airlangga di Jawa Timur, di mana Desa Cibanteng sering dijadikan sasaran untuk program kuliah kerja nyata para mahasiswa, sehingga Desa Cibanteng punya pertalian erat dengan salah satu perguruan tinggi terkemuka yang menjadi mitranya. Sementara untuk program selanjutnya dalam mengusung Desa Cibanteng semakin berkembang mandiri pada 2 tahun ke depan, Kepala Desa Warso, Sos, MM, akan lebih memfokuskan diri pada peningkatan kesehatan masyarakat desanya, salah satunya pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan memperbanyak gedung-gedung posyandunya di setiap RW. Pemirsa, kanal YouTube Harian Pakuan Raya, saya Jeffrey Sukapura, dalam program tayangan edisi kedua Sabah Desa. Kali ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, yakni Bapak Warso, SOS atau Sarjana Sosial, MM. Kebetulan pada kali ini kami tim redaksi berkesempatan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan Desa Cibanteng selama 2 periode ya, Pak Kepala Desa ya, 2 periode Pak Kepala Desa Pak Warso ini memimpin Desa Cibanteng. Kita akan banyak bertanya, tapi sebelum lebih jauh kita pada pokok pertanyaan tersebut, kami akan bertanya untuk mengetahui seperti apa sejarah Desa Cibanteng, begitupun seperti apa kondisi dari waktu ke waktu perubahan Desa Cibanteng saat dan sebelum Bapak Warso, Kepala Desa ini duduk menjabat selama 2 periode sebagai Kepala Desanya. Selamat pagi Pak Kepala Desa, Pak Warso. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih saya diterima untuk bertandang kemari dan menyempatkan waktunya untuk berdialog dalam program Sabah Desa dengan kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Ini kami tim Sabah Desa ingin mengetahui sejauh mana sih perkembangan Desa Cibanteng. Tapi sebelum pada pokok intinya, sejarah Desa Cibanteng itu seperti apa ya Pak Kepala Desa? Bisa diceritakan detail jelas. Ya, terima kasih Pak Jeffrey ya. Mohon izin, saya akan mencoba apa yang ditanyakan oleh Pak Jeffrey tentang sejarah Desa Cibanteng dari awal sampai ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk sejarah-sejarahnya. Mohon izin Pak Jeffrey, perlu diketahui bahwa Desa Cibanteng merupakan desa pemekaran dari Desa Cihideng Ilir. Oh, pemekaran dari Desa Cihideng Ilir. Tapi sebelumnya kita lanjutkan, punten barangkali ini, punten kita perkenalkan dan perkenalkan bahwa saya
selaku kepala desa. Ya. Nama saya Warso SSBN. Ya. Ya, alhamdulillah sementara ini udah punya anak 2. Anak 2 ya. Baik. Alhamdulillah sudah pada selesai semua. Alhamdulillah. Istri cukup 1 saja. Ya, kita lanjut Pak Jabri. Bahwa Cibanteng tadi kita awalin pemekaran dari desa Cidenggir. Ya. Induknya desa Cidenggir. Oke. Tepatnya tahunnya ya. Ya. Tahunnya itu 1983-84. Ya. Pemekarannya ya. Pemekarannya. Dulu jadi 1 Cidenggir. Ya. Alhamdulillah tahun itu pertama dijabat oleh Kaskuan kita Pak Khalifofik, berikutnya Pak Haji Ishak Sanjaya, Pak Haji Mujidin, berikutnya Haji Matroji, barulah saya, terus sempat PRT waktu sebentar, dan kecamatan, terus sampai detik ini sekarang. Nah, sejarah Cibanteng saya menggali potensi atau mencari sejarah kronologinya gimana dinamakan Cibanteng. Oke. Konon katanya nih, saya bicara sama pelaku-pelaku sesepuh kita bahwa desa Cibanteng dinamakan Cibanteng dulu tuh banyak yang memelihara kerbau. Oh, kerbau. Oke. Jadi kerbau setiap ini banyak. Nah, kerbau perlu diketahui bahwa Cibanteng ada perbatasan kali Ciden dan Cinangneng. Cibanteng, Ci kan air, Banteng. Nah, membawa kerbau banyak itu. Setiap rumah katakanlah ada. Ya, setiap membawa bareng-bareng. Mandiin kali Ciden, melalui jalan Instawan. Nah, secara singkat sebenarnya dinamakan Cibanteng. Nah, tapi kurun waktu saya menjabat 2013 lah katakanlah, itu kerbau itu masih ada. Masih ada beberapa ekor lah yang pelihara. Tapi kurun waktu sampai detik ini sudah habis sudah. Waduh, punah berarti ya. Punah. Oke. Jadi katakanlah Cibanteng udah agak mendekati kota sekarang. Nah, waktu itu mungkin namanya kurun waktu sampai detik ini katakanlah Cibanteng ada perkotaan. Penduduk kita katakanlah terpadat kecamatan Sampean. Paling terpadat ya? Terpadat. Perlu diketahui bahwa ada 10 RW dan 49 RT. Penduduk kita sampai detik ini data yang masuk kita dinas pendudukan dari Kasipem 17.600 sekian. Katanya hampir 6 ribuan. Nah, masyarakat kita sudah majemuk. Inilah sejarah singkat. Berbagai ini ya. Sejarah singkat bahwa Cibanteng itulah kalau dijabarkan akan luas. Nah, tadi mengatakan sampai detik Bapak Kades sampai ada motivasi sampai ke kepala desa ya. Nah, alhamdulillah saya katakanlah 1987 saya merupakan penduduk Cibanteng, sehingga kurun waktu kita ada kegiatan-kegiatan sosial kita jalani. Sebetulnya kepala desa itu bagi saya bukan merupakan sebagai pekerjaan. Dulu mungkin hampir sama profesi, tapi beda ini. Saya waktu di penerbit kerja saya, penerbitan, penerbitan buku pelajaran dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Saya menjadi kepala perwakilan di Bogor. Salah satunya LKS itu mungkin ada yang namanya lembar kerja pundi itu dari saya penerbitnya. Dalam waktu 2000 ini kita mengabdikan diri dari tingkat bawah, ada kegiatan-kegiatan apapun kepemudaan saya ikut, sosial apapun kita ikut. Yang intinya selama kita bisa membantu pada masyarakat yang sifatnya bisa dimanfaatkan, kita siap. Nah, sebelum jadi kepala desa, otomatis kita lalui bukan instan bukan kalau dari nol. Sempat jadi ketua PNPM kalau nggak salah ya, Cibanteng ya. Itu masih belakangan ini. Sempat tentang kepemudaan kita ikut, ketua RT, ketua periode, ketua RW.
2 periode. Tadi katakanlah ketua PNPM, ya, PKM, bukan ya, datang PNPM masuk ke Ciampea kalau nggak salah 2007. Oke. Ya. Dulu PNPM pedesaan, saya PNPM menjadi TPK, tim pemulaan kegiatan. Ya. 2008 itu masuk, namanya dan perkotaan. Ya. Perbedaannya. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan ke masyarakat kita ikutin, akhirnya dari RT, RW sampai diusung oleh masyarakat dari kepala desa. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan amanah yang diberikan kita sampai detik ini mudah-mudahan ya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kita Desa Cibanteng. Ya itulah. Mudah-mudahan kita punya visi ini, Pak. Jadi ya, saya berbuat ini mudah-mudahan bermanfaat. Bukan saya berbuat ini mau dapat apa. Iya, iya. Namanya rezeki yang atur yang maha kuasa. Betul, betul. Mungkin itu Pak Jadi. Iya. Secara singkat, Terima kasih. di Banteng dan sampai detik saya menjabat menjadi kepala desa. Oke, Pak Kades, ini di luar ini ya, di luar apa namanya, artinya kegiatan sebagai kepala desa. Ini di luar atau hari-hari di luar kegiatan kedudukan sebagai kepala desa. Ini saya dengar Pak Warso ini punya kegiatan beternak atau membudidayakan apa namanya sapi dan kambing. Ini betul atau tidak nih? Bisa dijelaskan sedikit aja? Ya, terima kasih. Itu sebetulnya sudah ya, tapi hanya sedikit Pak. Jadi itu ada, kita pernah ternak sapi, bahkan kita pun langsung sendiri. Oh. Dan kambing. Orang tua saya. Oh, udah ini ya, udah memang. Orang tua saya itu dari selain dari petani dan jagal. Oh. Jagal itu pemotong sapi, pemotong kambing, pemotong sana. Nah ini anak keturunannya masih ada makan bagi kita. Jadi merasa kita itu ya setiap apa namanya bekerja melihat binatang secara peliharaan kayaknya itu ya terpanggil dan hilang. Pernah saya juga apa namanya melihara sapi dan kambing sampai detik ini dikelola dilanjutkan anak dan adik saya dan ponakan saya pas kebetulan di desa. Bahkan inilah di Desa Cibanteng juga banyak kelompok-kelompok yang mengusulkan kelompok tanam. Selain itu juga ada usaha yang lain Pak. Jadi dari kepala desa ini ya mungkin karena saya mengakui kepala desa tugasnya bukan 24 jam. Betul. Mungkin 100 jam mungkin. Kalau perlu stempel kita bawa kemana-mana. Iya, betul. Nah, selama kita menjabat menjadi kepala desa, kita tahu introspeksi diri. Mungkin anggaran dari mana? Betul. Anggaran belum turun. Oke, waktu 3 bulan baru. Ya. Karena menjadi kepala desa itu begitu dilantik 3 bulan harus membuat RPJM. Iya. RPJM, kita membuat RKP dan lalu dianggarkan APBDes. Nah, setelah itu kita berpikir kalau kita tidak ada upaya pemasukan atau sampingan gitu, dana talangan gimana? 3 bulan belum cairkan dana belum cair. Betul. Nah, alhamdulillah dengan jerih payah sebelum kita menjadi kepala desa, alhamdulillah istri dibantu istri, kita juga mempunyai kontrakan. Oh, juragan kos. Tidak sedikit luar biasa. Paling nggak sebulan bisa untuk membantu membayar listrik dan kebutuhan anak-anak kuliah. Alhamdulillah tuntas. Karena berdekatan dengan IPB ya, jadi memanfaatkan situasi seperti ini. Betul. Itulah sejarah sedikit tadi ditanya tentang ternak. Ada sekarang ada, mudah-mudahan bersambungan. Nah, kedepannya juga akan kita mengangkat apa namanya tentang sapi tadi. Karena wilayah kita kan sudah agak perkotaan, kita harus bikin tempat karena mengganggu wilayah, lingkungan gimana. Oh, gitu. Siap. Terima kasih banyak. Sementara kita jeda dulu, Pak Kepala Desa. Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, untuk sementara kita jeda dulu obrolan santai dengan Bapak Kepala Desa Cibanteng, yakni Bapak Warso S.
SOS MM. Untuk selanjutnya seperti apa obrolan kami, tunggu. Hei kawan, desa kita telah berubah. Pembangunan kini sudah di mana-mana. Akses jalan mudah hingga pelosok Cibanteng. Jayalah desaku, teruslah membangun, pegang tangan bersama, merajut asa. Buktikan pada semua. Biasa, saya Jepi Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya kembali dengan sesi bincang-bincang ngobrol santai dengan Kepala Desa Cibanteng Kecamatan Campea, Bapak Warso SOS MM. Di mana kali ini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah terkait inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibanteng di bawah komando Bapak Kepala Desa Warso. Seperti apa saja kita akan pertanyakan kepada beliau. Pak Kades, ini berapa tahun lagi Pak Kades duduk menjadi Kepala Desa Cibanteng untuk di periode kedua ini? Kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lagi. Oke, apa inovasi yang akan dilakukan oleh desa dalam 2 tahun setengah ke depan? Bisa dijelaskan Pak Kades? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mengupayakan dan semua itu proses. Oke. Proses ini kita lalui bahwa kita sudah beberapa mencoba Oke. yaitu inovasi-inovasi yang kita laksanakan. Ya. Yang pertama, inovasi kita itu tentang kesehatan. Kesehatan. Kenapa? Kesehatan merupakan kunci pokok Ya. kita semua. Ya. Kalau tidak sehat mungkin kita tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa kemana-mana, Betul. dan bekerja dan sebagainya. Betul Contohnya sekali. Pak. Nah, dari tahun ke tahun kita prioritaskan kesehatan. Ya. Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kita di kantor desa Ya. dari hari Senin sampai hari Sabtu ada pelayanan Ada pelayanan. kesehatan. Itu pelayanan kesehatan itu antara lain ya semua untuk umum, baik anak, balita, lansia. Ya intinya kita bersama dengan pihak puskesmas untuk menangani hal Ya. kesehatan ini. Selain itu juga kita inovasi tentang posyandu. Posyandu sangat pokok sekali posyandu. Karena posyandu itu akan menyisir, mengetahui wilayahnya masing-masing, yaitu mana dikala mendata anak baru melahirkan, anak yang menyusui, hamil dan sebagainya. Iya, iya. Dan perlu diketahui Pak Jadi bahwa Cibanteng itu ada 12 tungku mekar yang tersebar di 10 RW. Oh, banyak sekali. Nah, saya menginginkan setiap wilayah itu harus ada paling nggak lahan-lahan yang diwakafkan Yeah. atau untuk kepentingan umum kita bangun untuk kantor-kantor posyandu, Yeah. pelayan posyandu. Yeah. Contohnya ini belakangan ini saya mudah-mudahan untuk contoh ya, Yeah. yang sudah kantornya agak lumayan, Yeah. lumayan ada di RW 1 ada, Yeah. yaitu gedung serbaguna. Oke. Di perumahan RW 8 ada balai kesehatan. Oke. Nah, di RW 4 ini kita memberi motivasi atau inovasi. Kader posyandu kita tingkat. Wow. Luar Nanti ada. biasa. Kita tingkat. Intinya kita untuk memancing Betul. wilayah mana-mana ke serius kita untuk menangani hal kesehatan. Betul. Inilah inovasi tentang kesehatan. Mudah-mudahan apa yang sebelum digalakkan oleh pemerintah dari dulu, apalagi sekarang tentang stunting kita akan Ya. mudah-mudahan
di kita tidak ada namanya stunting. Iya, iya, betul. Itulah inovasi yang pertama, kesehatan. Oke. Mungkin itu Pak Jadi. Terima kasih. Oke, dan ini untuk sesi pertanyaan kedua ya. Jadi, tapi sebelumnya ini dalam 2 tahun setengah ke depan, desa intinya akan lebih memfokuskan kepada kesehatan masyarakat ya. Jadi di mana masyarakat desa sehat, maka desa akan kuat dan desa juga akan maju. Seperti itu mungkin ya. Apa namanya sasarannya ya kalau desa ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua ini terkait program-program yang memang sedang diusung oleh pemerintah ya, ini tentang pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat saat ini, apalagi kemarin itu kan 3 tahun kita terkena pandemi COVID, sehingga masyarakat banyak yang yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga membutuhkan juga dukungan dari pemerintah, termasuk juga pemerintah desa sebagai ujung tombak ya untuk pemerintah paling bawah. Jadi apa yang sedang dilakukan dari Desa Cibandeng? Pertama itu untuk program pemberdayaan masyarakat, juga ketahanan pangan, dan yang paling pokok di sini adalah membangun UMKM. Bisa dijelaskan ini Pak Kepala Desa? Iya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentang pemberdayaan tadi ya, selain inovasi, program-program yang kita laksanakan mengisi waktu yang sebentar lagi ya, mudah-mudahan sampai tuntas ya. Bahwa kita program-program yang kita laksanakan ini selain infrastruktur, mudah-mudahan infrastruktur kita sudah tidak ada jalan becek ya ke depannya sana. Selain itu tentang ekonomi ya, ekonomi yang mana 3 tahun yang lalu kita ada pandemi, sempat tersendat sehingga ekonomi kita juga kendor ya. Betul. Kita akan bangkit, yaitu dengan adanya UMKM. Mudah-mudahan meskipun skalanya kecil, mudah-mudahan bisa melaksana tentang masyarakat yang kita dorong, tentang kuliner. Dan perlu ketahui Pak, jadi bahwa kita itu UMKM itu banyak pengrajin besi. Pengrajin besi ya. Dan terkenal ya Cibandeng dengan sudah sejak dari dulu ya. Bangkit. Bahkan ada yang pengusaha besi, alhamdulillah sampai sekarang udah di mana-mana tanahnya banyak. Berarti ada kemajuan. Silakan nanti diliput sana. Jadi inilah ada beberapa wilayah dari 10 RW itu sekitar 60 RW mayoritas pengrajin besi. Pengrajin besi dari bahan baku yang masih dari mulai bekas dan asli ya. Asli dan bekas ada semua. Ada semua. Mau bikin apa tentang pembangunan untuk membangun kerangka besi, cakar ayam dan alat-alat lain di bagian gudangannya. Nah, ini mudah-mudahan ada peningkatan setelah pandemi tersebut. Inilah. Selain itu tadi menyinggung ketahanan pangan. Karena program dari dana desa itu sudah diatur selain infrastruktur 20% ya Pak? 20% untuk ketahanan pangan, terus BLT sekian persen. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya infrastruktur itu sudah selesai semua, larinya harus ada wadah. Ini wadah ya, meningkatkan UMKM dan sebagainya. Wadahnya nanti dia lain jadi BUMDes. Yang namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini akan menangani pelaku-pelaku ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang tadi dari masyarakat, untuk masyarakat dan untuk kita semua, dan bisa meningkatkan atau menambah lapangan pekerjaan di kita. Nah, ketahanan pangan tadi alhamdulillah 20% sudah kita gunakan, yaitu untuk ketahanan pangan, budidaya kambing, ada pertanian kawin itu pertanian, ada perikanan, ada greenhouse. Ya mudah-mudahan ini berkesinambungan. Amin. Ya. Dana ini bukan dana hibah. Betul. Dana berkelanjutan perlu dipertanggungjawabkan. Supaya masyarakat juga tahu ya bukan dana hibah ini ya. Tahu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Yang intinya masyarakat ini pemerintah ini memberikan bantuan ini biar masyarakat kita jangan sampai kekurangan makan gitu aja. Mungkin gitu Pak Jerry tentang UMKM.
Pertama UMKM yang terbanyak, bahkan ikon kita pengrajin besi di kita Pengrajin ini. besi ya. Jadi terkenal dari dulu. Ya, ya mudah-mudahan lah, karena di bisa di Banteng itu merupakan desa terpadat penduduk kan, wilayahnya sempit, hanya 168,sekian hektar. Nah, kedepannya di Banteng itu saya kira, waduh, lahan-lahan pertanian bukan ditanamin jagung tumbuh jagung nanti, bisa tanamin jagung tumbuh bangunan. Iya, betul sekali. Oh, ini gitu Luar aja. biasa ya. Oke, kita jeda dulu ya, Ya, Pak siap, Kepala Desa ya. ya. Oke, pemirsa sahabat desa, kanal YouTube Harian Pakuan Raya, untuk sesi kedua pertanyaan baru saja dijawab dengan cukup gamblang oleh Bapak Warso Esos MM selaku Kepala Desa Cibanteng di Kecamatan Cianjaya. Untuk lebih jauh mengetahui obrolan kami, kita tunggu selanjutnya. Hei kawan, desa kita telah berubah. Pembangunan Saya JP Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Kembali sesi bincang-bincang kami tim redaksi dari Harian Pakuan Raya bersama dengan Kepala Desa Cibanteng Bapak Warso Esos MM, di mana beliau sendiri selama 2 tahun, selama 2 periode ini bekerja keras untuk membangun bagaimana Desa Cibanteng ini bisa berubah dan maju. Kalau nggak salah Desa Cibanteng ini mandiri ya. Oke. Dari desa maju dalam waktu singkat oleh Bapak Kepala Desa Warso, status Desa Cibanteng dari maju berubah menjadi desa mandiri. Oke. Pak Kepala Desa, jadi ini sesi pertanyaan selanjutnya ini berkaitan tentang pembangunan kemasyarakatan. Nah, pembangunan kemasyarakatan ini cukup luas ya, kok ya, hanya saja di sini kebetulan desa ini tetangga berdekatan dengan kampus Institut Pertanian Bogor IPB. Nah, jadi pembangunan kemasyarakatan desa Cibanteng selama ini banyak dibantu oleh IPB dan juga dilirik oleh para mahasiswa IPB untuk melakukan riset dan KKN di Desa Cibanteng, termasuk juga dari semua berbagai perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat, baik juga di luar Jawa Barat, Jawa Tengah, melirik bahwa Desa Cibanteng ini cukup potensi untuk dijadikan sasaran keilmuan mereka. Nah, tapi khususnya di sini adalah peran IPB sampai saat ini terhadap Desa Cibanteng. Bisa dijelaskan, Pak Lurah? Itu Ya. Pak Kepala Desa. Ya, terima kasih Pak Jepri. Perlu diketahui bahwa Desa Cibanteng merupakan desa tingkat kampus tinggi yang terdekat. Kita alhamdulillah, selain IPB kita juga ada universitas lain, Ya. bahkan ada yang dari Surabaya, UNER ya. Wow, Surabaya ya, Ya, Jawa Timur. dari IAIN, Ya. dari Trilogi, Ya. apalagi yang besar dari Kabupaten Bogor. Ya. Alhamdulillah kita sangat terbantu Ya. dengan adanya kedekatan wilayah IPB. Ya. Banyak mahasiswa yang membantu di kita Ya. tentang paling nggak mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita terbuka untuk mahasiswa IPB yang KKN, yang mengadakan buka karya Ya. dan sebagainya. Ya. Intinya program-program IPB yang berkesinambungan dan ada kesamaan dengan yaitu lingkungan khususnya di Cibanteng. Perlu diketahui dari awal, dari periode pertama sampai detik ini kita terbuka, bahkan sampai sekarang hubungan kita dengan IPB Sangat baik. baik, sangat baik, dan setiap ada momen-momen, ada program-program pasti kita dilibatkan. Ya.
Dan untuk sekarang ini Pak Jerry kita bersyukur juga Ya. dengan adanya KKN, bahkan ada yang namanya kerjasama. Iya. Oh. Kerjasama ini menguntungkan. Ya. Ada beberapa wilayah kita Ya. dengan adanya kerjasama ini saling membantu, menguntungkan warga kita Oke. dan menguntungkan pihak universitas. Oke. Oke. Nah, kita bersyukur kemarin dengan adanya IBB, dengan adanya Orama ya, Resa, bekerja sama dengan PKK, dengan lingkungan kita. Ya, pihak IBB menjadi juara umum tingkat TIPI ya, yaitu menyabet 5 gelar emas. Wow. Itu jauh. Luar biasa. Nah ini apa yang sampai dapat juara itu? Nah itu di lingkungan 2 RW, khususnya RW 10 dan RW 8, itu yang fakta yang kita dapat, yaitu dengan adanya galeri pembuatan penanganan masalah sampah. Sampah. Nah di kita ada nih di RW 10, sampah udah kita tangani. Yaitu sampah itu sebetulnya bukan musuh kita. Kalau seandainya ini bahkan teman kita. Iya. Jadi kita pilah-pilah sampah yang organik, anorganik. Contohnya plastik-plastik itu juga manfaatkan. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan menjadi paving block. Ada. Paving block. Iya, iya, iya. Dari lukisan dan bantal, guling dan Kerajinan tangan dan Kerajinan lain-lain, ya. tangan. Ada di sana. Handicraft. Itu dapat. Kedua, alhamdulillah di kita ada yaitu pembuatan kopi. Kopi. Namanya ya kopi Sanggang Buana Oh. yang mungkin Pak Andi. Iya, iya, Alhamdulillah iya. itu di sana. Jadi kalau mau sana, mangga mampir ke sana. Wah, Sana, mantap sana. nih soal kopi. Ya. Iya. Terus kedua ada wisata anggur. Wisata anggur. Anggur. Terus ketiga ada kompos. Iya, iya. Jadi iya. kita ada wisata kecil di sana Oke. untuk pendidikan, Iya. edukasi pendidikan. Alhamdulillah ada anak PAUD, TK sampai perguruan tinggi ada kemarin. Oh. Dan yang saya ini di luar itu alhamdulillah laporannya tidak ada. Kita ada kedatangan dari mahasiswa dari Kanada kemarin. Oh, ya? Itu, alhamdulillah di sana tentang itu, alhamdulillah jadi bisa kita manfaatkan di wilayah kita khususnya Cibanteng dan RW-RW yang lain, mudah-mudahan mengikuti RW yang salah. Itu Percontohan ya? Percontohan, alhamdulillah. Jadi diuntungkan Ya. kita, maka dari awal kesehatan sangat penting. Kalau sehat kita akan bisa melaksanakan sesuatu. Ya, salah satunya ada kebersihan. Itu Pak Jadi. Oke, yang luar saya biasa sampaikan. nih. Sangat membantu IPP kita. Luar biasa ya. Artinya sampai saat ini pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa ini mendapat dukungan dari banyak Iya. pihak. Jadi ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Jadi ada kesinambungan. Infrastruktur ada, terus tentang lingkungan ada, Iya, iya. pendidikan ada. Jadi komplit. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Oke, Pak Kepala Desa, ini satu pertanyaan lagi ya Siap. dari kami tim redaksi kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Nah, ini untuk program 2,5 tahun ke depan itu berkaitan tentang peningkatan PAD, Oh. pendapatan asli desa dengan peran BUMDes. Apa ini yang sedang dilakukan untuk meningkatkan PAD desa di 2,5 tahun ke depan oleh kinerja tim BUMDes ini? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus untuk ke depan, maju dan mundurnya desa. Mudah-mudahan BUMDes ini ya. Amin. Ya. Jadi gini Pak, jadi alhamdulillah kita sudah membentuk BUMDes yang namanya BUMDes Barokah. BUMDes Barokah ya. Nah, BUMDes ini skupnya tingkat desa, nanti ada sub unit-unit. Sementara ini bergerak bidang yaitu sembako. Sembako. Alhamdulillah melayani masyarakat. Ya. Ya, namanya sembako pasang surut, tapi alhamdulillah Betul. sampai detik ini masih beroperasi melayani masyarakat. Mudah-mudahan harganya pun juga terjangkau untuk masyarakat. Nah, kedepannya ini untuk meningkatkan PAD. Perlu diketahui Pak, jadi ya bahwa di Banteng itu kan banyak di jalan raya pertokoan-pertokoan. Banyak sekali. Ada perusahaan-perusahaan. Betul. Kita akan yang pertama harus koordinasi sama BPD. Oke. Gimana caranya supaya ada payung hukumnya, Betul, betul. yaitu Ya. untuk meningkatkan PAD. Ya. Paling nggak dia itu memberikan kontribusi Ya. wilayahnya, Ya. jangan ibaratnya hanya mengambil Betul. untungnya saja. Ya. Karena di kita ini
ada selain warga kita banyak kan orang-orang luar Iya, bisa di kita. betul. Ya, tentunya kita dengan baik kita tata dulu, Iya. biar sinergi supaya saling membantu dan paham Iya, dan kita untuk payung hukum. Satu itu. Kedua, kita akan memanfaatkan yaitu tentang adanya lahan-lahan yang katakanlah lahan paso-paso Yes. yang ini nanti supaya untuk kedepannya meningkatkan PAD kita karena kita desa mandiri ya. Iya, iya. Kita waktunya harus menggali potensi Betul, yang betul, ada. betul. Yang ada lahan kosong kita manfaatkan untuk kepentingan umum. Iya. Contohnya kalau seandainya lahan yang bisa dipakai untuk kios-kios, Iya, iya. ya kita manfaatkan, dikontrakan, ya paling enggak selain kita ada PAD-nya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, Betul. kursus BUMDes. Nah, dan berikutnya juga kita akan semua nanti di situ kedepannya kalau ada bantuan dari pemerintah yang mana infrastruktur sudah terpenuhi, Iya. ya tentunya anggaran kan kita akan menyorotkan ekonomi. Benar, benar. Yang UMKM nanti akan dibawa semua akan muaranya di BUMDes. Iya. Bisa nanti tentang internet juga bisa. Iya. Tentang pelayanan pembayaran, Iya. pajak kendaraan bisa, listrik, telepon Istilahnya juga billing bisa, lah ya. iya, billing itu. Nanti kerja dengan bank di sini lagi, nah, jadi masyarakat bisa. Ya itu mungkin kita jauh ke sana. Mudah-mudahan BUMDes ini yang akan ngatur ini karena kita mengakui wilayah kita kalau untuk wisata semacam Iya. ini kan jauh ya. Iya, iya. Karena kita wisata edukasi seperti ini karena wilayah kita udah ya perkotaan yang mana wilayahnya tidak ada kalau wisata pegunungan nggak ada namanya air sumber mata air yang ini nggak ada ya ini seperti itu ya mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD kita selama kita ya mudah-mudahan diterusin nanti ini kalau kasih kepercayaan kita ya kita lanjutkan mudah-mudahan BUMDes ini sebagai rohnya nanti ya Bahkan jadi tulang punggung ya. tulang punggung yaitu kemajuan desa apapun mudah-mudahan transaksi nanti juga Ya. kalau bisa pengrajin bersih ada paguyuban untuk kerjasama dengan BUMDes BUMDes. dalam pembelian pembelian bisa ke situ lah informasi melalui BUMDes kerjasama yang baik mudah-mudahan itulah meningkatkan hari kita mungkin gitu Pak jadi Untuk BUMDes ini secara tidak langsung menjadi harapan atau sebagai tulang punggung Desa Cibanteng di masa depan ya, itu ya. Oke ya, Pak Kepala Desa. Terima kasih atas waktunya Pak Kepala Desa Cibanteng, Bapak Wanso, Esos MM, di mana sudah menjabarkan banyak terkait mulai dari sejarah hingga hasil pembangunan sampai rencana inovasi ke depan. Kami dari tim redaksi kanal YouTube Harian Pakuan Raya merasa sangat terhormat diterima bertandang ke Desa Cibanteng. Oke. Pemirsa kanal YouTube Harian Pakuan Raya, demikianlah bincang-bincang kami tim redaksi dari Harian Pakuan Raya bersama dengan Bapak Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Campea, Bapak Wanso, Esos NM. Secara gamblang beliau menjelaskan dan menggambarkan dari hasil pembangunan yang sudah berhasil diraih selama 2 periode beliau untuk menjadi Kepala Desa. Kita harapkan mudah-mudahan rencana 2 tahun setengah ke depan untuk lebih membangun Desa Cibanteng dapat realisasi dan terlaksana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.